Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita akan bahas materi berjudul pendekatan hak kekayaan pribadi pada aspek sosial dalam ekonomi pasar bebas. Saya ulangi, kita akan bahas materi berjudul pendekatan hak kekayaan pribadi pada aspek sosial dalam ekonomi pasar bebas. Materi ini bersumber dari artikel yang dibuat oleh Stamat Andreas tahun 2012 berjudul A Private Property Right Approach on the Social Aspect of a Free Market Economy yang dimuat dalam Jurnal Economics and Sociology volume 5 nomor 2A tahun 2012 halaman 100 sampai 114. Saya ulangi, materi yang kita bahas hari ini bersumber dari artikel yang ditulis oleh Stamat Andreas tahun 2012 berjudul A Private Property Right Approach on the Social Aspect of a Free Market Economy yang dimuat dalam Jurnal Economics and Sociology volume 5 nomor 2A tahun 2012 halaman 100 sampai 114. Kita mulai, kita telah paham bahwa utilitarianisme berpandangan bahwa ekonomi pasar bebas gagal memberikan kesejahteraan sosial sehingga dibutuhkan intervensi pemerintah. Utilitarianisme hanyalah salah satu cara memahami ekonomi pasar bebas. Cara lainnya adalah pendekatan hak kekayaan pribadi atau a private property right approach yang dikembangkan oleh Murray Rothbard dan Hans Hermann Hoppe. Sebagai alat analisis yang etis, pendekatan hak kekayaan pribadi fokus pada aspek sosial dalam ekonomi pasar bebas. Dalam pendekatan hak kekayaan pribadi, terdapat suatu prinsip penting yang menyatakan bahwa setiap individu bebas untuk bekerja sama dengan orang lain sepanjang kerjasama tersebut dilakukan secara sukarela atau tidak ada yang menggunakan kekerasan untuk terwujudnya kerjasama tersebut. Dengan demikian, tidak ada pihak yang menyerang hak kekayaan pribadi orang lain. Bila ekonomi pasar bebas dianggap gagal memberikan kesejahteraan sosial sehingga dibutuhkan intervensi pemerintah, maka perlu diketahui bahwa intervensi pemerintah tidaklah netral karena mengandung nilai etika tertentu yang ditetapkan pemerintah yang ada kalanya tidak bersifat universal. Intervensi pemerintah juga seringkali meningkatkan posisi kelompok tertentu dengan mengorbankan posisi kelompok lainnya. Catatannya, jika pendapatan dapat diperoleh dengan lebih mudah melalui lobi politik daripada upaya jujur di pasar, maka orang akan cenderung melakukan lobi politik. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa intervensi pemerintah seringkali meningkatkan posisi kelompok tertentu dengan mengorbankan posisi kelompok lain. Sementara itu, dalam ekonomi pasar bebas, setiap individu berusaha untuk menempati posisi terbaik. Jika ia seorang pengusaha, maka saat mencari keuntungan, ia akan berupaya mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya. Pengusaha yang paling efisien menerima keuntungan terbesar dari konsumen yang paling bahagia dan puas atas produk barang atau jasa yang digunakannya. Dengan demikian, ekonomi pasar bebas memiliki komponen sosial yang kuat dalam arti bahwa setiap tindakan pengusaha cenderung memaksimalkan keuntungan atau setidaknya meminimalkan kerugian. Keberadaan kekayaan pribadi dan kalkulus ekonomi menciptakan lapangan permainan ekonomi di mana pengusaha baik monopolis maupun kartelis dibatasi dalam memenuhi kebutuhan sosial atau kebutuhan konsumennya. Ada potensi kegagalan pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan kegagalan pemerintah dalam membuat semua orang menjadi lebih baik. Sementara itu diketahui sistem perbankan modern menunjukkan bahwa inflasi telah menjalankan proses redistribusi yang tidak adil dalam perspektif etis. Jadi dua hal yang tadi saya sampaikan itu menunjukkan bahwa memang membangun sebuah bisnis di dalam ekonomi pasar bebas relatif berat ya. Jadi saya katakan kalau itu diizinkan ada intervensi pemerintah, kita tahu bahwa ada potensi kegagalan pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan ada potensi kegagalan pemerintah dalam membuat semua orang menjadi lebih baik.
Sementara itu dalam konteks perbankan juga diketahui bahwa sistem perbankan modern menunjukkan bahwa inflasi telah menjalankan proses redistribusi yang tidak adil dalam perspektif etis. Intervensi pemerintah dalam proses persaingan juga terbukti merugikan pengusaha dan konsumen. Hal yang harus diwaspadai adalah ketika ekonomi pasar bebas akan memaksa konsumen untuk mengizinkan berlangsungnya monopoli, oligopoli atau kartel sehingga barang dan jasa menjadi langka. Saya ulangi. Bentar ya, jadi ini gambarnya hilang. Jadi pada intinya adalah tulisan ini ingin mengingatkan bahwa ketika bicara tentang pasar bebas dan kemudian kita tahu bahwa pasar bebas itu menimbulkan kesulitan bagi masyarakat, tetapi kemudian kita tidak boleh kemudian serta-merta mengatakan bahwa oh kalau begitu perlu intervensi pemerintah. Karena ternyata ketika kita pelajari dengan cermat, intervensi pemerintah juga memiliki potensi kegagalan, memiliki potensi membuat sesuatu lebih mendapatkan keuntungan dan membuat pihak lain mendapat kerugian. Itu juga hal-hal yang perlu diwaspadai. Dan kemudian juga harus diwaspadai juga yang berkaitan dengan oligopoli, monopoli, kartelis, bisnis kartel yang pada akhirnya membuat barang menjadi langka atau kemudian membuat barang menjadi lebih mahal. Jadi itu yang kira-kira penting kita perlu perhatikan agar kemudian kita paham bahwa memang berbisnis di pasar bebas atau berbisnis dalam ekonomi pasar bebas menjadi hal yang sulit. Saya ulangi, hal yang harus diwaspadai adalah ketika ekonomi pasar bebas akan memaksa konsumen untuk mengizinkan berlangsungnya monopoli, oligopoli atau kartel sehingga barang dan jasa menjadi langka. Jadi yang harus diwaspadai itu adalah dampak buruk dari ekonomi pasar bebas. Apa dampak buruknya? Dampak buruknya adalah ketika konsumen dipaksa untuk mengizinkan berlangsungnya monopoli, oligopoli, atau kartel sehingga barang dan jasa menjadi langka dan akhirnya barang dan jasa menjadi memiliki nilai komersial tinggi atau kemudian masyarakat harus membayarnya dengan harga lebih mahal. Saya pikir demikian, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.